Oke. Nah, tadi gue membahas ini, Bill, lebih ke market yang agak flat. Kalau misalnya teman-teman di saat seperti ini, mending cari saham-saham yang dia punya sideway area, gitu, sideway channel. Jadi barang itu kalau lagi di bawah, di supportnya, jadi bisa beli terus jual. Nanti pas dia di atas di resist dari sideway areanya. Nah, cuman kan mungkin beberapa cari contoh lah tadi misalnya kayak MDKA, kalau kita tiktokannya kita ikutin kan 31 kita beli, 34 kita jual. Cars juga sebenarnya gitu kan, ada area sideway-nya. Nah, kalau menurut lu di saat market yang agak boring ya sebenarnya kalau dibilang 1-2 hari ini ya, kecuali yang renewable energy sama oil related, itu gimana nih tipsnya supaya tetap bisa cuan tapi di saat market yang membosankan gini, Bill? Ya, sebenarnya kalau market lagi sideways ya Jok ya, udah pasti yang paling enak kan sebenarnya kan lo trading tektokan ya, yang biasa Hans suka bilang, lo pakai support sama resisten benar-benar paling useful tuh pas market lagi sideways. Nah, tapi masalahnya kalau kita bilang market ini sideways, sebenarnya market kita tuh udah sideways udah lama banget Jok, gitu kan. Kalau kita ngelihat, kita udah berapa lama sih kita main di range 6.500 sampai 7.000, itu tuh udah lama banget loh. Mungkin udah bisa dibilang udah setahun lebih lah kita main-main di situ-situ aja kan. Ini kalau gue lihat grafik IHSG sebenarnya kita basically nggak kemana-mana, di sini-sini aja dari awal 2022 Jok, lo lihat support 6.600 ya kan, nggak lama mantul tuh, biasa di 66 nggak lama, cepet langsung ke 68, terus di atas 7.000 nggak tahan lama juga, biasa balik lagi gitu kan. Nah jadi memang ini bukan gamenya lu untuk ngeliat IHSG. Kalau lu patokannya invest based on IHSG, your portfolio bisa nggak kemana-mana kayak gitu kan. Nah sekarang itu zamannya menurut gua either lu jago trading tektokan ya kan, kayak misalnya Hans beli di support jual di resisten, atau lu harus pinter-pinter baca gerbong mana nih yang lagi main tuh Jok gitu. Kayak misalnya kayak kemarin-kemarin berapa bulan lalu ya, sekitar 3-4 bulan lalu, mungkin gerbongnya gerbong otomotif ya kan, auto Dharma kayak gitu, lu ikut yang kayak begitu tuh ya kan, trading di tempat situ. Terus belakangan sempat consumer kan Jok kan, 3 bulan lalu, udah 3 bulan lalu WLTJ naik kayak gitu kan. Terus Wismilak naik kayak gitu, naik. Nah 1 bulan terakhir lu dapat komoditi kan, kol-kolan mulai naik lagi ya kan, yang related kayak ke oil gitu mulai naik lagi apa semua gitu kan. 1 minggu terakhir lu dapat sektornya kan yang geothermal kayak gitu kan. Nah jadi memang gamenya sekarang bukan masalah IHSG-nya berapa gitu. Kalau lu based on IHSG bakal susah gitu. Lu harus bener-bener ngeliatin sektornya tuh yang mana. Ini kalau lu mau swing trading yang bener-bener dapet cuannya lumayan gede gitu ya. Nah tapi kalau lu cuma mau cari aman-aman nih Jok, ya bener yang kayak lu bilang, contoh MDKA setiap dekat 3.000 lu beli, dekat-dekat 34, 35 lu jual kayak gitu kan. Atau kayak kemarin-kemarin zaman barang lu masih rapi itu Jok, supportnya masih 1.200, kalau sekarang kan 1.100 gitu kan. Zaman dia 1.200 kan zaman dia 1.200 kan rapi tuh Jok, 1.200 lu beli, 1.300an jual ya kan, rapi kayak begitu kan. Nah jadi memang lu sekarang cuma punya 2 pilihan itu, either lu jago trading tektokan yang support resistnya jelas, atau lu harus pinter-pinter ngeliat sektor mana yang naik kayak gitu. Jadi lu harus bisa ngebaca market lagi rame di mana. Nah jadi inilah penting, menurut gue ini sangat penting nih lu ngikutin kayak berita atau apa gitu. Karena gue perhatiin tuh kayak misalnya yang geothermal akhir-akhir ini ya, itu kan semua dimulai pada saat mulai nih rumor ini kayaknya Baritonya mau IPO kan, itu kan itu langsung pada kencang semua gitu kan ke atas gitu kan, Pegeo dan segala macam gitu. Jadi ini waktu yang tepat untuk lu harus selalu keep in touch gitu loh, benar-benar ngeliatin market, ada berita apa, sentimen apa ini gitu. Yang green-greenan ini mau ada bursa karbon, kredit apa segala macam, lu main di situ. Jadi memang sekarang lebih ke sentimen base juga, lu harus lihat mana yang flow-nya lagi ke situ, then you follow di situ. Kalau lu nggak mau begitu ya kan, ya lu bisa pilih yang mungkin saham yang jelas tuh range-nya gitu kan, mungkin kayak
MDK bener, atau kayak kemarin ESA, ya kan, setiap dekat 600 lu beli, dekat 700 lu jual ya tektok sekali 2 kali gitu lumayan kayak gitu kan. Ya cuma punya resiko hilang barang kayak berapa hari ini kan, lu jual di 700 bablas dia langsung 810, ya itu resiko lah, karena every trading style kan punya resikonya sendiri masing-masing tuh. Benar. Kalau misalnya dia udah break bawah atau break atas, ya harus dilihat lagi. Berarti kan pola sideway-nya udah berubah tuh. Dia udah ada uptrend, mau uptrend gitu, atau cuman false break. Nah, itu yang harus benar-benar dikaji lebih dalam lagi. Ya gitu. Nah, kalau misalnya, I think ya misalnya PGO ini kan sekarang sempat merah juga gitu kan ya, Bill ya. Apakah orang modal bawah kan cukup banyak, mungkin yang modalnya di bawah akhirnya cenderung profit taking. Menurut lu sekarang sektornya ini kayak si Cicu ini tadi, apakah lagi cuan di sektor mana nih pertanyaannya kan? Lu lu melihat sektor mana nih yang mungkin akhir tahun biasa kan batu bara mulai main lagi sektornya karena orang mulai pick up demand-nya kan, ada naik gitu, untuk atau sektor apa yang biasanya main di akhir tahun gitu, Bill, menurut lo? Ya, sebenarnya lu agak susah pakai maksudnya time base gitu ya, lu pakai seasonality, ini sektor mana yang mau main apa segala macam kayak gitu. Memang biasa akhir tahun kan orang bilangnya kan udah mau winter nih ya kan, berarti demand call naik apa segala macam gitu kan, biasanya ada naratif seperti itu. Tapi tetap harus lu pantau ya kan begitu, karena nggak setiap Desember November loh harga call naik. Kalau lu trace back kondisi 10-15 tahun terakhir, lu lihat deh berapa besar probability si call itu naik di bulan November Desember. Balik lagi tergantung demand sama supply, Jok, kayak gitu seperti apa. Nah, jadi sebenarnya nggak ada yang benar-benar persis kalau bulan ini kecuali Desember kan biasa kalau blue chip kan biasa perform aja rata-rata ya, rata-rata. Tahun lalu buktinya kan turun, Jok, for the first time ya kan, dalam 20 tahun terakhir Desember GCI turun gitu. Jadi emang menurut gue sekarang benar-benar yang tadi gue bilang, either lu trading tektokan atau lu ikutin sektor mana yang lagi hot kayak gitu kan, lu harus benar-benar pay attention. Ketika tiba-tiba ada satu sektor saham leader di sektornya tuh volumenya tiba-tiba tinggi kayak gitu kan, nah itu lu harus pay attention, berarti ini sektor yang kayaknya mau main nih kayak gitu. Jadi lu mau ikutan di situ gitu. Tapi tetap yang namanya trading di sektor yang trending, lu juga harus bahasanya lu harus tahu nggak semuanya tuh naik kenceng-kenceng gitu aja. Yang namanya volatility pasti ada, itu pasti ada. Contoh kita paling simpel misalnya kayak PGO aja gitu kan, PGO 1 bulanan terakhir ini kan naik terus kan, kan naik terus. Tapi lu lihat itu gak gampang juga kalau lu bukan tipe yang benar-benar udah sering main trending stock. Lu lihat yang dia turun 2 minggu lalu, yang dari 1450 sampai 1150 lagi. Kalau lu salah masuk, lu langsung floating loss sempat 20% loh kalau sampai lu nggak jual ya. Dan yang lebih sial lagi kalau lu jual 5 hari yang lalu, dari tiba-tiba dia naik ke atas kayak begitu kan. So memang kalau lu di trading stock, lu harus maksudnya lebih kebal sedikit lah sama yang namanya, lu tahu ini barang memang lagi jalan, volatility you have to expect, itu pasti akan ada, nggak usah jauh-jauh. PGO kayak begitu, BRPT juga begitu kan, Jok, ya kan. Terus misalnya Medco juga nggak one way ride ke atas kayak begitu. Kalau lu lihat Medco ya juga ada gitu shake-nya gitu kan, naik dia turun dulu. Jadi lu harus terbiasa sama itu. Atau saham yang kita 1 bulan terakhir liatin terus, Pani misalnya kayak begitu, nggak gampang juga loh. Pani ada hari-hari dia minus sempat 8% kan, tiba-tiba ditutup naik. Jadi di trending stock memang lebih volatile, beda sama mungkin saham yang udah range ya, Jok gitu kan. Kalau udah sini ya udah, lu kira-kira ini pasti habis ini mungkin turun atau apa gitu sih. Ya benar. Jadi ya memang either lu ya stop loss ketat gitu ya, benar-benar disiplin di situ. Atau lu kebal, udah pilihannya 2 itu aja dulu. Benar. Nah, yang biasanya agak jarang main ini kan, benar nih pertanyaan Elsa, Teki sama INKP, sektor kayu-kayuan kertas ini kan sebenarnya nggak setiap saat main, jarang lah kalau kita pikir. Nah, cuman sekarang tiba-tiba naik, dan INKP mungkin dari 7 ribuan, 8 ribuan gitu, naiknya sekarang 11 ribu.
gue jadi dejavu sih, Bill. Apakah ini memang benar? Karena kayak sebenarnya waktu itu juga menjelang pemilu dia main gitu sebenarnya. Itu pola yang ya udah ada gitu. Lu benar nggak sih, firm nggak sih polanya itu, atau ada something else gitu, Bill? Oke, eh, menurut gua, again, semua orang bisa punya teorinya masing-masing gitu ya, Jok. Tapi kalau menurut gua, this time dia naik memang karena satu, pulpnya naik, ya kan. Kedua, valuation wise INKP itu nggak mahal sebenarnya. Even at kemarin punya price ya, pas zaman dia masih harga 8 ribuan itu nggak mahal gitu kan. Jadi ibaratnya dia tuh udah di bottom dan dia punya cerita mau capacity expansion kan, Jok. Nah, jadi orang tinggal mikir di pulp segini ya kan, dia valuation-nya semurah ini kayak gitu kan. What if harga pulp naik ditambah pula capacity double, ya itu jadi murah banget gitu kan. Jadi market try to adjust. Sama yang gue selalu bilang gitu kan, kalau untuk INKP Tekim sebenarnya ada bumbu-bumbu yang udah lu dengar pasti di luar kan, kemungkinan besar bakal ada some inilah action gitu ya. Kita nggak bisa ngomong di sini gitu kan, teman-teman mungkin harus cari-cari juga ada some action ya. Itu juga mungkin market try to price in di situ gitu loh. Karena kalau misalnya itu terjadi ya mungkin lambanya akan lebih besar atau apa seperti itu kan gitu. Gitu. Jadi ya again still cheap stock gitu ya, tapi mungkin ya nggak semurah pas kemarin dia di harga 8 ribuan gitu. Tapi kalau lihat harga komoditi semua naik ya, Jok ya, ya biasa pulp itu agak sedikit laggard gitu ya. Tapi menurut gua pulp itu jenisnya sama kayak amonia menurut gua in terms of harga komoditi gitu. Dia kalau udah sekali naik ya naik gitu ya. Nah, dia nggak akan yang cepat berubah gitu, Jok. Kalau kayak misalnya coal kan kadang plus 3%, besoknya minus 3%, kayak gitu kan, maksudnya volatile. Kalau harga mereka lu lihat di Bloomberg atau apapun, itu tuh kayak tangga, either tangga ke atas atau tangga ke bawah gitu loh. Jadi kalau amonia kalau naik tuh tangganya tuh ke atas, sideways ke atas ke atas. Kalau turun juga begitu. Nah, beda kalau sama coal yang volatility-nya kan lebih jelas gitu. Nah, jadi sebenarnya menurut gua kalau harga pulpnya udah mulai ke atas, menurut gua ini harusnya trennya bisa tahan nih persis gitu loh. Karena amonia sama pulp itu menurut gua jenisnya sama. Harganya tuh nggak harian berubah gitu, bisa dibilang staging gitu. Terutama kan kalau amonia kan misalnya SA itu yang pakai Middle East gitu kan, atau tanpa apa segala macam gitu patokan harganya. Itu biasa akan staging. Sama kayak pulp juga kayak gitu. Zaman dulu indeksnya masih yang namanya bleach, hardwood, craft pulp, apa segala macam itu staging kan gitu. Oke, ya. Nah, ya teman-teman nanti cari tahu lah ya kita beritanya. Cuman memang ini itu tipe yang lagi uptrend. Jadi sama-sama ini nih. Gue jadi ingat sebenarnya yang tadi sempat lu mention, Bill, kan kayak otomotif juga sempat main di awal-awal tahun ini kan. Nah, itu kan beberapa yang saham-saham yang value stock yang memang harganya secara valuation PE-nya masih rendah, PBV-nya di bawah 1 gitu kan. Nah, kalau menurut nih sekarang sebenarnya masih demikian gitu, orang mencari saham-saham value stock yang artinya under value, atau sebenarnya orang udah willing to bet di yang growth yang ada story-nya, atau gimana tuh? Ya. Ada perubahan ke sana atau ya. Kalau kemarin kan memang berapa bulan yang lalu yang perform itu rata-rata value stock ya, Jok ya. Maksudnya saham yang memang murah plus kinerjanya ada, harganya naik kayak gitu. Nah, kalau sekarang gua ngeliat sebenarnya mulai ada sedikit yang ke growth juga, Jok. Contoh, kayak lu beli kalau geothermal, menurut gua you bet on the growth, gitu kan. Growth-nya ini kayak gimana ya kan, ke depan seperti apa geothermal. Terus kalau misalnya contoh misalnya yang si PIK 2, you bet on the growth karena aset yang mau dimasukin juga. Terus juga kalau misalnya kayak yang lagi naik kencang Bismillah gitu kan. You bet on the growth ya kan. Wintermar menurut gue is a bit growth-nya, story-nya. Tapi dari segi aset kapal yang mereka punya pun harganya sekarang lagi naik gitu kan. Jadi dia double untungnya gitu. Nah, tapi kalau lu tanya gitu ya, kayak sektor energi gitu kan, menurut sektor energi sebenarnya semua rata-rata valuation-nya masih murah, cuma
Memang kalau lo yang call kan lo susah Jok untuk kasih valuasi PE yang tinggi gitu kan. Ya. Kemarin aja pas mereka pick zaman-zaman ada ROM 4.000, ITMG 40.000, itu kan PE-nya mentok tuh setahu gue di 4 kali atau gimana. Nah, memang kita nggak bisa bahasanya, buat gue saham kan dari dulu secara teori gue belajar di bawah PE 10 masih murah. Berarti batu bara bisa dong PE 9 atau apa segala macam. Nah, permasalahannya untuk dia ke PE 9 itu tuh bakal banyak banget hurdle-nya gitu. Pertama, karena dianggap tidak green. Kedua, dianggap cyclical gitu kan Jok ini. Ketiga, orang akan bet ini energi yang mungkin dalam 15-20 tahun lagi mungkin gone kayak gitu kan. Nah, jadi PE-nya nggak bisa dikasih tinggi gitu. Lu bisa PE 4-an aja, 4 atau mungkin mentok 5 dan that's it gitu. Stop kayak gitu. Nah, jadi kalau lu tanya sekarang lebih ke value apa growth gitu ya, menurut gua the last few weeks itu growth yang main sebenarnya gitu. Tapi berapa bulan lalu yes itu value yang main. Nah, ya teman-teman harus berarti ini udah mau menjelang Q3 akhir kan, biasa orang udah meraba-raba Q3 mana yang reportnya bakal lebih baik. Nah, itu yang biasanya mungkin dalam waktu dekat di bulan Oktober atau nanti pas sudah November rilis laporan keuangan tuh bisa main. Kira-kira itu kalau dari pendekatan kita lihat ini ya pertumbuhannya, terutama dari pertumbuhan labanya. Nah, ini Leong nih 107. Dia nanya properti Big Four gimana? Properti Big Four tuh sekarang apa aja ya, Bill ya? BSDE, CTRA, ya, terus Sumarekon, ya. lagi Pani. Kalau Big Four Classic itu sebenarnya tetap ya BSD, Ciputra, Sumarekon, Pakuwon. That's the Big Four sebenarnya gitu kan. Nah, kalau Pani ini kan bisa dibilang kan anak baru nih, Jok gitu kan, anak baru, tapi ya memang skala proyeknya tuh besar, makanya kan ini banget, terus ditambah kan mau right issue juga kan. Tadi sore udah keluar tuh prospektus right issue-nya, expected bakal efektif dari OJK. Again ini masih indication ya, timeline-nya itu sekitar pertengahan November tuh Jok gitu. Jadi sekitar tanggal berapa sih ini? Tanggal 16 November. Ya, 16 November. Sehari setelah Coldplay konser, Jok. Nah, dia efektif, Jok. Ngurus. Iya, abis nonton leha-leha, cuan. Oke, nah itu properti gimana, Bill? Maksudnya mungkin in general ya, kali pertanyaannya. Apakah ini kan the Fed maksud buru-buru turun nih, and then ya. Ini properti berarti, Jok ya? Ya, betul. Ya, oke. Nah, properti itu sebenarnya menurut gua masuk dalam kategori, kalau lu tanya gua di kondisi sekarang ya, masuk kategori dalam value stock sebenarnya menurut gua, ya kan? Kenapa? Rata-rata diskon NAV-nya tuh udah murah banget semua rata-rata gitu kan. Nah, tapi yang mereka lagi tunggu adalah katalis growth-nya tuh apa? Sebenarnya in terms of pre-sales, marketing sales rata-rata bagus kok. Even CTR aja bisa dibilang nargeting 10T tahun ini. For the first time gitu kan, kita bakal dapat emiten properti yang marketing sales-nya tuh bakalan bisa dibilang inilah mendekati 10T gitu kan. Nah, jadi sebenarnya in terms of earnings mereka ada. Cuma masalahnya mungkin orang ngerasa makro punya backdrop itu tuh masih harus support mereka gitu loh. Jadi bahasanya gini. Jadi kayak lu maju, angin tuh bukan dari depan, tapi angin dari belakang gitu, Jok. Ngebantu lu gitu kan. Nah, kan sekarang yang tadi lu bilang suku bunganya masih tinggi gitu kan. Jadi orang harus ngeliat dulu nih sekarang di mana kira-kira peak bunganya The Fed ya kan, di mana peak bunganya ECB gitu kan. Nah, orang sudah ketemu peaknya kira-kira di mana, habis itu orang akan ngelihat ini berapa lama nih ditahan bunga sampai akhirnya mulai diturunin ya kan. Nah, di situ BI bisa ikut turun. Nah, menurut gua apa yang menjadi headwind akan menjadi tailwind gitu nanti. Apalagi kalau komoditi harganya bagus kayak sekarang, Jok. Kalau balik lagi 160, 170, terus juga sawit stay di atas 4 ribuan kayak gitu kan. Menurut gua itu bagus banget gitu buat negara kita, karena negara kita bagaimanapun it's a commodity country gitu kan. Tinggal nanti kita tambah backdrop satu lagi suku bunganya mulai turun, nah itu menurut gua bagus. Nah, kalau dari Bank Sentral Eropa kita kan udah tahu nih ya,
minggu kemarin udah dikasih kode nih, ECB tiba-tiba naikin rate, tapi mereka bilang kemungkinan besar ini peaknya. Mereka udah keluarin statement itu, meskipun ya di luar masih bantah-bantahan dikit, tapi menurut gua itu lebih ke retorik lah kayak gitu. Nah, yang kita tunggu sebenarnya yang besok subuh, ya kan, The Fed. Apakah The Fed akan kasih guideline yang kurang lebih mirip, ya kan, atau enggak gitu. Karena kan sebenarnya seperti yang lu tadi bilang ya, Jok, paling mentok naik satu kali lagi selesai gitu. Nah, tapi kalau kita baca banyak broker di foreign house yang di luar sana, ya kan, juga pada bilang ini kayaknya the Fed udah 50-50 nih antara naikin apa enggak. Dan kalau lu lihat kemarin even inflation reportnya keluar, terminal rate-nya udah nggak gerak di 5,62%, udah situ-situ aja kayak gitu. Jadi kalaupun kita dapat rate hike itu paling mentok satu kali lagi menurut gua, kecuali tiba-tiba oilnya run ke 120 lagi. Nah, Beda. itu kita skenario bubar, kita harus recalculate lagi tuh skenario-nya bakal seperti apa. Oke. Nah, kalau memang ngomongin properti juga tambahannya, ini kan kalau teman-teman lihat tuh ada pergeseran ya dari dulu yang komoditi boom dulu gitu kan, akhirnya yang beli properti banyak kan investor. Kalau sekarang katanya nih, kalau kita lihat data survei itu lebih banyak end user, berarti kan yang harus dilihat adalah yang punya rumah tapak banyak, lahan besar. Nah, itu mungkin lebih diuntungkan secara sektor itu saham-saham properti itu mungkin jadi lebih pilihan gitu dibandingin yang mungkin high rise building gitu ya. Ya, itu benar. Yang lu bilang itu benar, Jok. Jadi menurut gua yang bakal perform adalah yang banyak jual mungkin rumah tapak ketimbang apartemen. Karena apartemen supply-nya udah banyak menurut gua gitu. Jadi lebih fokus mungkin ke yang residensial tuh banyak menurut gua gitu. Ya, orang mungkin lebih prefer pilih itu dulu lah ya, kalau maksudnya masih affordable gitu untuk rumah tapak, kenapa gue harus mungkin beli apartemen dulu, dan mungkin Betul. yang lahannya di daerah-daerah juga gitu, mungkin nggak cuman Jakarta. Nah, itu juga bisa jadi satu pertimbangan gitu ya. Oke, kalau lanjut ya ke pertanyaan, kalau Lipo gimana? Wah, kalau Lipo nih maksudnya Lipo Karawaci, no comment sih gue. Gimana tuh untuk lihat propertinya jarang. Menurut gue dari semua saham yang related ke grup Lipo, yang menurut gue yang paling menarik sekarang itu ya yang kita selalu bahas ya, cuma Nobu aja sih menurut gue gitu. Karena Nobu kan ada isu ya mungkin bakal ada corporate action atau kayak gimana gitu kan. Ya kalau itu jadi menurut gue sih harganya sih mungkin ada potensi bisa naik lagi. Jadi menurut gue kalau dari grup itu yang paling interesting menurut gua ya itu si Nobu sih gitu. Oke. Nah, kalau misalnya nih Pegas nih kan beberapa waktu terakhir kan memang ini jadi saham value nih, kesukaannya Pak Lokeng Hong nih. Dia juga isunya kan beli karena ya PI-nya masih 7, nih gue liatin ya. Terus PBV-nya masih 0,8 gitu. Walaupun negatifnya batasannya karena dia nggak naik tuh harga gas kemarin, akhirnya kan kayaknya ditolak gitu ya untuk kenaikan harga $1. Menurut lo kayak perusahaan Pegas ini opportunity atau enggak sih? Mungkin nggak gitu harga gasnya tuh kayak market aja gitu, nggak perlu harga gas yang di cap gitu. Ya, oke. Menurut gua Pegas tuh memang punya bisnis kan di bidang yang bisa dibilang kan social needs gitu ya, Jok, ya, masyarakat yang butuh tuh bisa bilang banyak kayak gitu. Nah, jadi kalau dibilang yang tadi lu bilang itu benar gitu, ya harga gasnya nggak bisa naik atau gimana, ya bagaimana. Nah, sebenarnya kita harus cari clue nih, apakah government akan pro dengan yang namanya gue nggak mau terlalu ngebatasin lagi deh. Menurut gue paling simpel kita tunggu aja, Jok, soal harga beras tuh kayak gimana, Jok. Ini kan harga beras naik terus nih, gitu kan. Waduh, sampai 18.000 apa segala macam. Kalau government aja masih patok HET di 13.900 dan nggak dinaikin ya, Jok, ya. Menurut, padahal ini kondisi udah ini ya, sampai salah satu beras kan, beras yang Jepang kan apa yang tutup ya? Beras Sumo, gitu kan, beras Sumo sampai stop produksi dulu apa segala macam. Itu berarti menurut gue kondisinya udah lumayan tight gitu supply-nya ya. Kalau sampai harga beras sudah segini, HET tetap dikunci di sini dan nggak dinaikin, menurut gue kalau beras aja nggak naik, yang lain lebih nggak mungkin naik lagi. Itu menurut gue, Jok, gitu. Karena menurut gue beras itu bener-bener
inilah apa yang butuh itu kan banyak gitu. Kalau sampai itu aja nggak di move, HET-nya nggak dicabut atau nggak dinaikin lagi, dan menurut gue yang lain apa hampir lebih nggak mungkin lagi untuk dinaikin. Plus satu lagi, ya memang ya apa kalau Vegas kan tadi lu bilang apa ada investor yang terkenal udah beli kayak gitu kan. Benar. Investornya kan ya si Pak Lo gitu kan dia beli. Tapi kita harus ingat juga berapa persen Vegas di portfolio dia itu penting. Itu Jok. Jadi jangan gini loh. Dia misalnya punya 10 saham, Vegasnya mungkin cuma 5% portfolio, ya kan? Lu ya kan as a investor retail beli Vegas 100% all in. Kayak begitu kan? Ya kan? Dia pikir nggak apa-apa, portfolio cuma 5-6% dari bobot portfolio gue misalnya ya kan? Gue tunggu juga 3 tahun lagi nggak apa-apa, kayak begitu kan? Nah, lu yang all in 100%, tiap hari hidup lu udah dedicated to Vegas gitu, Jok. Kerjanya mungkin apa? Cari berita soal Vegas, kayak gitu kan? Apa segala macam, it's not healthy gitu menurut gue. Jadi, balik lagi harus tahu, emang Pak Lo Keng Hong beli berapa persen dari portfolionya. Nah, kalau kalian mau ikutin persentage portfolionya si Lo Keng Hong ke portfolio kalian, it's okay gitu kan. Tapi kalau dia masuk 5% dari portfolio kalian masuk 100%, ya itu ya beda cerita bos. Kayak gitu kan, Pak Lo Keng Hong duitnya udah triliunan gitu kan. Dia taruh 100 M di Vegas pun was fine kayak gitu kan. Kalian punya 100 juta taruh semua di situ, waduh itu menurut gua bukan nggak berarti nggak bener ya, tapi mungkin menurut gua kalau gue mungkin gue nggak akan ngelakuin itu gitu loh. Plus ya itu tadi balik lagi ke apa ya bahasa kita kalau di kantor nafas Jok. Kekuatan nafas tiap orang tuh beda gitu kan. Kalau misalnya Pak Lo Keng Hong dengan duit sebanyak itu dia di ibaratnya Vegas turun lagi ya kan. Wah dia bisa kayak Aquaman Jok nafasnya gitu kan. Dia memang dia bisa bertahan dalam laut gitu kan. Ibaratnya dia rendem pun di dalam laut pun dia oke, dia kuat gitu kan. Nah lu yang mungkin duit yang misalnya cuma berapa gitu kan sok-sokan beli all in semua begitu turun wah itu sih apa bisa gawat kayak gitu kan kehabisan napas kayak gitu kan. Nah, jadi menurut gua kalau kita mau ngikutin orang minimal lu tahu dulu dia tuh beli berapa persen dari portfolio dia. Kalau dia beli cuma 5%, lu mau ikutin dia mau senyaman dia ya lu beli 5%, jangan dia 5% lu 100% menurut gua kayak gitu. Ya, mungkin kalau misalnya model-model yang kayak di cap ini kan berarti dia event pegasnya tergantung volume jualannya dia banget kan, volumenya naik turun. Nah, teman-teman lihat dengan kenaikan volume itu translate ke EPS-nya, apakah dia bisa nanti ujung-ujungnya dividennya tuh misalnya di atas 8% atau enggak gitu patokannya. Kalau di atas 8% mungkin ya at current level itu menarik. Tapi kalau kira-kira dengan EPS yang mungkin teman-teman udah hitung ya simulasi dan harga sekarang compare yieldnya di bawah 8%, ya mungkin menjadi tidak menarik untuk orang yang biasa ngikutin pegas gitu kan. Jadi ya ada patokan-patokannya masing-masing lah ya. Dia biasa dikatakan murahnya pas yield dividen berapa, pas dikatakan mahal pas berapa. Nah itu mungkin jadi satu guidance juga tuh. Betul. Itu. Oke, lanjut lagi nih teman-teman ada yang tadi batu bara ya udah biasa lah ya, akhir tahun itu kan stok biasa permintaan meningkat. Nah, kalau kayak yang ya tadi ada sih pertanyaan di awal Bill kayak BBYB, Arto gitu kan yang di GBank ini mulai bergerak. Apakah apakah lihat ke orang tadi cari yang mungkin stok yang ada pertumbuhan tapi udah murah, udah berani risk on lah gitu, udah mulai mencari-cari itu, atau menurut lo ada ya faktor lain gitu di GBank ini? Ya, menurut gua kalau yang di berbau tech gitu ya di GBank, menurut gua sampai hari ini kita bisa bilang ini masih technical rebound Jok. Karena menurut gua emang turunnya udah dalam banget gitu kan. Contoh Arto 3 bulan lalu 3.500, kemarin 2.100 sudah turun 40%. BBYB udah nggak kebayang, kemarin aja BBYB sampai di bawah 300 ya 286. Gua sampai gue agak kaget juga ngelihatnya gitu ya, karena gue lihat BBYB dulu sebelum yang demam digital bank itu harganya segini gitu kan, bahkan dulu lebih tinggi kayaknya 300-400an, ini tiba-tiba jadi 286. Jadi menurut gue ya mungkin udah turun lama gitu kan. Nah mungkin ada yang coba bottom fishing atau kayak gimana, beli ya seperti biasa Jok, di barang yang turunnya udah lama. Biasa kalau naik itu kenceng, kenapa? Karena semua orang sebenarnya udah ngincar tuh barang Jok, tapi pada nggak berani beli, bener kan Jok? Biasa begitu kan.
turun dari 1.900, oke, 19 ke 800, oke, udah murah nih. Tapi gue nggak mau beli dulu nih, 700, 600, 500, 400, 300, sampai di bawah 300, udah makin banyak mata yang ngeliatin gitu. Ini murah banget, murah banget, murah banget. Tapi seperti biasa, Jok, siapa yang mau nyeburi kaki duluan, bener gak? Begitu ada yang nyeburin kaki tadi pagi, naikin tiga, udah semua yang pikir, wah ini udah murah nih, kali ini ikut beli. Nah, tapi balik lagi, yang kayak gini-gini menurut gua masih dalam fasenya mungkin technical rebound kali ya. Kalau menurut gua sih masih di fase itu. Tapi udah murah belum? Well, kalau lu cari in terms of apa PI, ya jelas rata-rata masih mahal, Jok. Bahkan ada bank digital yang masih rugi juga kan, lumayan gede kayak gitu kan. Dan yang untung pun untungnya belum gede-gede banget. Jadi in terms of PI mungkin masih mahal. PBV-nya udah normalize dibandingin dulu pada saat peak. Ya menurut gua sih kalau di harga sekarang lu mau speculate untuk beli, ya kan keep. Kalau lu yakin emang tech ini bagus, sekarang menurut gua harganya rata-rata udah pada oke. Karena gue simple, Jok. Lu lihat sebelum demam tech itu aja harganya berapa. Ya. Arto harganya 2000-an dan waktu itu kan di bawah 3000, 2006, 29. Sekarang udah 23. Oke, udah balik ke sebelum apa boomnya tech. BBYB dulu sebelum boomnya tech 350 sampai 400-an. Sekarang udah 300. Kemarin bahkan betul. Ya menurut gua itu udah murah. Nah, tapi kalau udah beli barang kayak gini, ya lu harus berani sabar karena ini bukan barang yang langsung lu bisa ngarep 2 tahun lagi The Fed turun bunga, BBYB bakal balik 3.000 lagi kayak gitu. Apa menurut gua nggak akan segampang itu gitu, Jok, karena udah pernah ada nih banyak yang nyangkut juga di sini kan. Beda kalau dulu bisa naik kenceng, kenapa? Karena belum pernah ada yang nyangkut ibaratnya di harga situ gitu. Benar. Jadi kalau Arto juga sebenarnya kalau teman-teman yang suka perhatiin mungkin Arto kan the biggest-nya gitu di Gbank-nya. Dia sideways mendekati 2000, terus di atasnya mendekati 3000. Ya udah muter-muter aja di situ sementara sih, belum benar-benar ada tren yang downtrend lagi ya, enggak juga, belum. Tapi mau uptrend juga enggak. Ya sideways aja di situ, tapi ranging-nya lebar gitu. Jadi betul. Itu yang benar bisa. Jadi paling simpel menurut gue itu aja. Lu lihat dulu harga sahamnya berapa sebelum tech boom, ya kan? Tech boom itu kan sekitar Desember 2020 ya kalau nggak salah ya. Waktu itu Arto yang mulai ya kan naik ke atas. Nah, lu pakai patokan itu aja. Kalau harga sahamnya sudah balik ke daerah Desember 2020, dan berarti lu sebenarnya udah dapat harga barang dengan sebelum ini boom. Jadi ya menurut gua oke, berarti kalau lu yakin tech ke depan bagus, lu dapat harga yang sama seperti tech belum boom kan? Simpelnya kayak begitu. Oke, nah ini pertanyaan dari Rimas ya. Emiten berkaitan dengan bursa karbon. Sebenarnya emitennya tuh yang berkaitan dengan bursa karbon kan banyak ya. Ada bisa PGO, ada juga Kin, Arko, Suli, gitulah ya, Wood gitu. Ya. Nah dari berbagai macam ini, lu paling menjagokan mana, Bill? Ada terakhir juga. Kalau lu tanya gua sekarang ya, menurut gua sebenarnya paling aman menurut gua kalau lu carbon credit play, menurut gua ya lu harus main di carbon credit play yang kayak Pegeo ya kan. Terus nanti mungkin sekarang brandnya kan belum listing ya, lu bayar PT-nya kayak gitu. Nah, kalau untuk second liner-nya menurut gua selalu bilang itu yang certificate ya kan, yang certified mereka lah. Jadi lu mau ada carbon credit harus certified dulu kan, berarti kan, Jok, ya menurut gue itu mutu. Jadi kalau lu tanya gue, yang big cap, gue akan pushnya Pegeo, BRPT atau si brand nanti. Small capnya menurut gue ya si mutu gitu kan, itu satu. Sama menurut gue juga yang apa kayak pilihan kedua lu bisa pilih lah, mau Kin, mau Arko, mau Oasa. Menurut gue itu semua oke juga sih gitu. Tapi balik lagi, kalau mau yang cepat, liquid, apa segala macam, menurut gue stick to Pegeo atau BRPT aja sih, gitu. Yang follow the big-nya dulu lah. Betul. Ya, jadi dia benar, karena fund menurut gue cuma bisa masuk ya ke barang-barang kayak Pegeo, BRPT atau brand kayak begitu, Jok, gitu loh. Atau paling mutu lah, paling mentok mungkin masih ada lah, liquidity masih cukup. Tapi kalau barang yang lain, gue rasa sih agak tipis ya liquidity-nya, gitu. Ini terakhir nih pertanyaan Bill, brand gimana kok-nya? Kalau menurut gue tadi di awal sih sebenarnya agak overvalue gitu ya kalau di ngomong-ngomong, sehingga PGO-nya kelihatan lebih murah.
Tapi menurut lu gimana, Bill? Ya, menurut gua brand itu IPO-nya di waktu yang tepat, itu dulu satu, gitu kan. Bursa karbon mulai, PGO-nya juga naik apa segala macam. Jadi di timing yang sangat pas gitu sebenarnya. Jadi boleh beli nggak sebenarnya? Boleh beli. Anyway, menurut gua nih, rata-rata yang pada nanya boleh beli nggak brand apa segala macam, sebenarnya ngarep dapat di IPO-nya kan sebenarnya gitu ya, dapat di IPO. Dan sebenarnya view-nya pun rata-rata kemungkinan besar, gua nggak bilang semua ya, kemungkinan besar pasti jangka pendek. Sebenarnya kalau pertanyaannya kalau mau ditelusurin biar lebih jujur nih, Jok, bukan brand boleh beli, brand bisa berapa kali arah sebenarnya kayak begitu sebenarnya. Kalau mau dijujurin pertanyaan kayak gitu kan. Nah, dengan size market cap kayak brand sebenarnya agak sulit ya berharap dia bisa arah-arah berkali-kali begitu kan. Nah, tapi gua rasa hari pertama harusnya doing well lah gitu. Jadi menurut gua kalau teman-teman mau beli di IPO atau mau beli di market pun hari pertama harusnya menurut gua masih oke. Tapi jangan selalu berekspektasi, oh this is gonna be the next aman apa segala macam lah ya. Jangan kayak begitu juga gitu. Karena apa namanya? Menurut gua dia akan sulit untuk arah-arah terus kayak begitu gitu. Jadi lu beli ya kalau hari pertama udah cuan lu boleh nambah di market ya lu bisa dapat. Harusnya lu nggak perlu ngantri sampai di arah gitu loh. Kan kalau barang lain kan begitu naik langsung arah lu nggak bisa dapat gitu kan. Ini tipe barang yang lu masih bisa dapat lah di pasar sekunder. Jadi kalau tadi IPO lu merasa kurang lu bisa tambah beli lagi. Dan kalau ngeliat dari track record grupnya biasa kalau sahamnya lagi naik ya juga naiknya sih luar biasa gitu Jo. Ya, kalau masih rame di beberapa hari pertama, ya nggak apa-apa ngikut. Tapi kalau misalnya dia mulai sepi, mulai rangingnya pendek, ya udahlah gitu. Maksudnya kalau udah cuan ya udah cari yang lain lagi gitu. Benar. Dan kalau ditanya bisa kayak aman apa enggak, ya again kita bukan capability kita untuk jawab itu gitu kan Jok. Karena itu tergantung nanti yang bisa nge-push ke atas itu siapa. Tapi for me aman membuat gue percaya hal yang menurut gue tidak mungkin menjadi mungkin Jok gitu. Jadi ya pay attention aja gitu. Kalau misalnya itu brandnya naik terus dia mulai konsol, kan aman juga gitu kan, ingat nggak? Hari pertama naik terus dia turun terus dia konsol begitu dia breakout pertama orang pada takut kan beli kan rata-rata mungkin ya, jadi makin mahal dong. Nah menurut gue nanti kalau brand mengurangi hal yang serupa itu kali ini harus coba ikut sih Jok. Menurut gua coba aja. Siapa tahu jadi next aman gitu kan, kita nggak pernah tahu gitu kan. Karena saham yang dilepas ternyata dikit loh. Aman 8,88, ini 3,33 bahkan lebih kecil lagi sebenarnya. Tinggal ya teman-teman balik lagi ya, sesuaiin porsinya aja. Dari tadi kata Billy kan, dari total portonya berapa. Nah itu yang harus dijaga sih. Betul. Supaya psikologi tenang gitu kan. Oke, kalau gitu Bill, udah lewat jam 9. Thank you for sharing. Kita udah banyak bahas ya renewable energy dan lain-lain. Teman-teman juga moga-moga nanti besok bisa cuan banyak ya. Kita lihat lagi saham-saham apa yang menarik hanya di Terima Ideas. Dibuka aplikasi Terimanya. Oke. Bye-bye teman-teman. Thank you Bill. Thank you. Thank you teman-teman semua.